Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan bersemangat ya. Pada pagi hari ini kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur akan melakukan praktek pembuatan biosaka. Saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Kadis, kemudian Bapak Sekdis, Kabid, dan kelompok tani serta PPL di seluruh Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Hasil dari pembuatan biosaka pada hari ini akan langsung diaplikasikan ke lahan Demfarm penanaman padi BK Situbondo 01 dan BK Situbondo 02. Pembuatan biosaka sangat mudah dan murah, bisa kita lakukan bersama-sama. Mari kita simak video ini hingga selesai. Baiklah Sobat Tani, untuk membuat biosaka ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu pemilihan bahan. Jadi kita harus menyiapkan bahan. Bahannya itu ada dua macam saja. Yang pertama yaitu tanaman atau rumputan, kemudian yang kedua adalah air. Nah, untuk memilih tanaman dan rumputan ini harus kita perhatikan karena ini merupakan faktor penentu keberhasilan kita dalam pembuatan biosaka. Lalu apa saja kriterianya? Yang pertama, tanaman itu harus sehat dan dalam kondisi yang optimal, ditandai dengan tidak adanya tanda-tanda serangan dari hama penyakit. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini secara visual bentuknya sempurna, tidak ada bercak daun, kemudian daunnya tidak berlubang dan tidak ada sekresi dari hama. Jadi bebas hama dan penyakit. Kemudian yang kedua, tanaman atau rerumputan yang akan dibuat bahan biosaka ini harus tidak menunjukkan gejala defisiensi, kekurangan maupun kelebihan unsur hara, karena itu akan rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, ditandai dengan warna yang seimbang, kemudian merata, segar. Apakah harus hijau? Tidak. Jadi bisa kita menggunakan daun yang warnanya mungkin merah dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk pengambilan bahan berupa tanaman dan rerumputan ini diprioritaskan kita menggunakan tanaman yang ada di sekitar lahan. Jadi basicnya itu spesifik lokasi, kita memanfaatkan kearifan lokal dan kalau bisa mengambilnya itu di lokasi yang ekstrim. Artinya lokasi yang ekstrim itu yang kekurangan air, kemudian atau yang kelebihan air, yang minim media tanam, pada kondisi suhu yang terik seperti itu. Jadi apabila dalam kondisi ekstrim si tanaman ini masih dapat tumbuh dengan baik, berarti daya tahannya itu sangat baik. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan tanaman ini 5 jenis ya minimal untuk pembuatan biosaka, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini air. Air yang kita gunakan sebaiknya air yang jernih ya, jangan kotor. Kita menggunakan air yang TDS-nya itu sangat rendah kalau bisa, seperti itu. Kemudian bahan dan alat sudah. Selanjutnya yang lebih penting ya Sobat Tani, jadi pada saat pembuatan biosaka ini kita tuh harus bahagia. Jadi suasana hati, pikiran itu harus positif. Bagaimana Bapak Ibu, sudah positif semua ya? Sudah siap? Baik, sudah, bahan, alat sudah, dan kondisi hati sudah ini ya positif. Artinya apa? Kita akan memberikan energi yang positif pada larutan biosaka. Selanjutnya step by step kita untuk membuat biosaka. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita masukkan terlebih dahulu air. Kebetulan ini airnya sudah ada di baskomnya. Kemudian kita ukur TDS awalnya. TDS meter ini fungsinya untuk mengetahui jumlah padatan yang terlarut dalam air, seperti itu. Satuannya ppm, part per million atau miligram per liter gitu. Jadi kita ingin melihat jumlah padatan per miligram per liternya. Mari kita cek dulu ya. Menunjukkan angka berapa? 400. Jadi di sini angkanya menunjukkan 370 maaf. Jadi ada padatan sebanyak 370 mg per 1 liter air. Nah, setelah kita mengetahui TDS awalnya,
Kita lanjut step berikutnya, yaitu kita mulai mengambil rumput atau tanaman yang sudah kita pilih untuk pembuatan biosaka untuk kita remas. Mungkin bisa langsung. Untuk peremasannya kita ini ya lakukan secara perlahan, jadi tidak serta-merta kita menghancurkan bahan biosaka. Kita lakukan perlahan dengan hati, kemudian dengan senyum. Tidak boleh diganti oleh orang lain ya, jadi tidak boleh gantian. Dan tidak boleh berhenti, jadi pembuatannya itu terus sampai selesai, seperti itu. Untuk waktunya sendiri tidak ada patokan, jadi tetap diremas sampai kira-kira sari dari tanaman itu sudah keluar semua. Biasanya rasanya itu si tanaman ini sudah ringan, kemudian cairannya itu tambah dingin, anyep, dan larutannya ini sudah tidak seperti air lagi, tetapi sudah homogen, berganti warna seperti itu. Baiklah Sobat Tani, di sini teman-teman sudah melakukan peremasan dan sudah mendapatkan larutan biosaka. Nah, selanjutnya kita ukur kembali TDS akhirnya. Setelah diukur TDS akhirnya itu 579 yang berarti bahwa ada kenaikan TDS itu lebih dari 200 ppm, yang mana menurut teori dari ini ya pembuatan biosaka memang minimal untuk kenaikan TDS itu 200 ppm seperti itu. Baik Sobat Tani, untuk selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita bisa menyisihkan tanaman yang sudah kita remas, kemudian kita sisihkan dan larutannya itu kita saring. Kita masukkan ke dalam ini ya botol air mineral. Baik, di tangan saya sudah ada larutan biosaka yang baru saja kita buat. Nah, larutan ini bisa kita langsung aplikasikan ke lahan atau kita simpan di suhu ruang jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari jangkauan senjata tajam dan sinar matahari. Untuk penyimpanan bisa disimpan selama 3 bulan hingga 1 tahun, bahkan bisa sampai 5 hingga 10 tahun menurut Bapak Muhammad Ansar, penemunya. Demikian Sobat Tani, itu tadi pembuatan biosaka yang kami lakukan bersama-sama. Biosaka bukanlah pupuk tapi dapat mengurangi kebutuhan pupuk. Biosaka bukanlah pestisida tetapi dapat mengurangi kebutuhan pestisida nabati untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit. Lalu apa biosaka tersebut? Biosaka adalah elisitor. Nah, elisitor ini merupakan zat kimia yang secara alami dikeluarkan oleh tanaman untuk mekanisme pertahanan dari serangan hama dan penyakit, serta mampu mengaktifkan sel-sel tanaman untuk mencari nutrisi bagi tanaman tersebut. Nah, Sobat Tani sudah mengetahui kehebatan dan manfaat dari biosaka, lalu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencoba dan membuktikan sendiri kehebatannya. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Salam pertanian yang maju, mandiri, dan modern.